Semangat pagi di hari Sabtu akhir pekan minggu ini, 13 Februari 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, menenangkan hati, menenangkan pikir untuk memulai di dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, pada perenungan sabda hari ini, kita akan terlebih dahulu memperhatikan kitab 1 Raja-Raja pasal 16, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Yang demikian kesaksian tertulis di dalamnya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yehu bin Hanami melawan Baesa bunyinya. Oleh karena engkau telah kutinggalkan dari debu dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel. Tetapi engkau telah hidup seperti Yerobeam dan telah menyuruh umatku Israel berdosa, sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka. Maka sesungguhnya aku akan menyapu bersih Baesa dan keluarganya. Kemudian aku akan membuat keluargamu seperti keluarga Yerobeam bin Nebat. Siapa yang mati daripada Baesa di kota akan dimakan anjing, dan yang mati daripadanya di padang akan dimakan burung yang di udara. Selebihnya dari riwayat Baesa dan apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Baesa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Tirsa. Maka Ela anaknya menjadi raja menggantikan dia. Juga dengan perantaraan Nabi Yehu bin Hanani, firman Tuhan telah datang melawan Baesa dan melawan keluarganya, baik karena segala yang jahat yang telah dilakukannya di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan dengan perbuatan tangannya, dan dengan demikian menjadi sama seperti keluarga Yerobeam, maupun oleh karena ia telah membunuh Yerobeam. Demikian kesaksian dari surat 1 Raja-Raja. Anggota keluarga Allah, kitab 1 Raja-Raja pasal 16 ini menceritakan tentang 5 raja Israel. Dari Baesa, Ela, Simri, Omri, sampai Ahab. Jika kita perhatikan, setiap pergantian pemerintahan raja selalu penuh dengan intrik politik, pengkhianatan, dan kudeta. Dimulai dari Baesa yang menjadi raja karena menggulingkan pemerintahan Nadab dan menumpas semua keturunan Yerobeam. Ternyata pemerintahan Baesa tidaklah lebih baik dari pemerintahan sebelumnya di bawah Nadab. Baesa pun melakukan yang jahat di mata Tuhan dan hidup menurut apa yang dilakukan Yerobeam yang melakukan dosa di mata Tuhan. Dan karena kesalahannya ini, orang Israel pun kemudian turut jatuh di dalam dosa. Kesaksian di dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 34 demikian. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosanya yang mengakibatkan
orang Israel berdosa pula. Karena perbuatannya di dalam memimpin pemerintahan di Israel, berbuat dosa dianggap jahat di mata Tuhan. Maka Allah mengutus Nabi Yehu bin Hanani untuk mengingatkan dan menyampaikan tentang penghukuman bagi Baesa dan keluarganya. Selama 24 tahun Baesa menjalankan pemerintahan di Israel. Selanjutnya digantikan oleh Pangeran Ela yang sama jahatnya dengan Baesa ayahnya. Maka pemerintahan Ela pun tidak lama. Anggota keluarga Allah dari kisah Baesa, Raja Israel. Mari kita, saya, ibu bapak dan saudara belajar untuk selalu menjadi anggota keluarga Allah yang selalu diperbaharui. Bukan hanya hati, iman, dan pengetahuan tentang iman yang diperbaharui, tetapi kehidupan perilaku yang semakin sesuai dengan kehendak Allah. Jangan meniru Baesa yang ketika memimpin justru berbuat jahat di mata Tuhan yang menjadikan seluruh rakyat Israel turut berbuat dosa. Kristus, Sang Anak Domba Allah, telah melakukan pembasuhan dosa atas dunia, dan kita, anggota keluarga Allah, saya, ibu bapak dan saudara, percaya akan kasih dan karya yang dilakukan Yesus Kristus itu. Sebagai ciptaan baru, mari kita selalu mewujudkan hidup yang tunduk dan taat hanya kepada Allah saja di dalam teladan Kristus Yesus, Sang Anak Domba Allah. Mari kita jalani hidup baru dengan selalu mewujudkan damai sejahtera, karena kita sudah menerima damai sejahtera itu, kasih karunia yang dari Allah di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera itu sudah diam di dalam hati kita. Akan terus kita rasakan lewat hubungan yang baik, yang erat antara kita sebagai anggota keluarga Allah dengan Allah sebagai penguasa hidup kita. Lewat doa, lewat ibadah, lewat perenungan sabda, lewat pembacaan sabda, dan kemudian yang lebih utama, hasil di dalam kita berdoa, beribadah, perenungan sabda, membaca sabda, kita menerima sabda Tuhan dan kita menjalankannya di dalam hidup setiap hari. Itulah pembaharuan yang setiap hari diberikan oleh Allah di dalam karya Yesus Kristus. Damai sejahtera tersebut harus selalu kita bagikan kepada siapapun yang bertemu dengan kita, dimanapun, kapanpun saatnya. Mari kita mulai berbagi tentang damai sejahtera Allah, dimulai dari setiap anggota keluarga kita masing-masing. Kita membagikan damai sejahtera Allah kepada pasangan, kepada anak, kepada siapapun yang ada di dalam kehidupan keluarga kita. Dengan demikian, setiap anggota keluarga yang menjadi anggota keluarga Allah, kemudian dimanapun tempatnya juga membagi damai sejahtera, kasih karunia yang Allah berikan di dalam kehidupan. Dengan demikian, hidup kita akan menjadi lestari. Hidup kita tidak akan punah karena kita tidak disapu bersih seperti Baesa dan keturunannya. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, kita patut bersyukur kalau kita boleh belajar di dalam renungan sabda ini tentang Baesa yang karena tidak menjalani hidup seturut dengan kehendak Allah, baik di dalam hidup pribadi ataupun kepemimpinan, bahkan mempengaruhi
kejahatan bagi kehidupan bangsa Israel, kemudian disapu bersih oleh Tuhan di dalam kehidupan semua keluarganya. Kita belajar agar kita selalu hidup seturut dengan kehendak Allah saja. Kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan akan nyata bagi hidup kita. Kita tanggapi sabda hari ini dengan bersama-sama menyadari siapa kita di hadapan Allah. Kita mohon pengampunan dan kebersihan hati dari Tuhan. Menyanyikan Kidung Pasaman Kristen BMGJ nomor 52, Nyuwun Suci. Najis nularung ing dosa dinambe ing swarga alatan suci mirsani sabarang kang nesda nyuwun suci aduh Gusti. Nyuwun suci, kang najis datang tinampi ngarsane yang witi. Aduh Gusti mugi karso dosa kula nyuwun suci aduh Gusti. Nyuwun suci kang najis larung ing dosa pinaga sing senya kang yakti asung bakti tinunggeling Gusti. Nyuwun suci aduh Gusti. Nyuwun suci kang najis badhe sangsara dinadangan neraka kang ratobat badhe bagja dinadangan swarga. Nyuwun suci aduh Gusti. Nyuwun suci Sekarang kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, Allah yang boleh mengingatkan kami agar kami tidak hidup seperti Baesa dan keturunannya. Kami akan hidup seturut dengan kehendak Allah. Kami hanya akan hidup menuruti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan agar hidup kami lestari, agar hidup kami boleh menemukan damai sejahtera. Sadar akan keterbatasan kami dan keberdosaan kami. Kami juga boleh Engkau perbolehkan untuk memohon kesucian, memohon pengampunan dosa di dalam penebusan Kristus Yesus Sang Anak Domba Allah yang telah memberikan tubuh dan darahnya menjadi korban bagi kami. Sekarang kami yakin kesucian itu Engkau berikan dan boleh kami gunakan untuk melanjutkan kehidupan. Hari ini apapun kegiatan aktivitas kami, dalam naungan tangan kasih kuasa Tuhan saja, sehingga apapun yang kami jalani, kami menjadi orang-orang yang menuruti kehendak-Mu. Bahkan ketika kami, bagian anggota keluarga Allah dalam kelemahan ragawi, dengan sakit penyakit yang ada,
biarlah kasih-Mu tetap melingkupi kami. Kami boleh mewujudkan hidup yang seturut dengan kehendak Allah, melalui tutur sikap hati, penerimaan kami akan keadaan yang lemah pun kami tetap memuliakan nama Tuhan. Apapun dampak sakit penyakit yang boleh kami alami. Kami berdoa untuk anak-anak kami, biarlah mereka juga selalu belajar menjalani hidup seturut dengan kehendak Allah ketika kami, para orang tua, juga meneladankannya, memberikan pengaruh baik. Kami tidak mau memberikan pengaruh jelek, pengaruh jahat tidak sesuai dengan kehendak Allah seperti Baesa. Namun kami akan merasakan pengudusan, penyucian yang telah Engkau berikan di dalam hidup kami, sehingga kami menjalani hidup hanya sesuai dengan kehendak Allah. Sekarang berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami. Biarlah daya penghapusan dosa oleh Kristus, anak domba Allah, sekalipun mungkin mereka tidak seiman dengan kami, namun kami yakin penghapusan dosa oleh darah anak domba Allah itu juga menjadi kebaikan bagi para pemimpin kami di dalam menjalankan kehidupan pemerintahan, sehingga tidak pengaruh jelek seperti yang dilakukan Baesa, namun pengaruh kuasa pembersihan dari anak domba Allah yang nyata di dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Sehingga semua komponen sekalipun dalam suasana pandemi tetap merasakan ada kasih karunia yang baik yang dari Allah, hendak dijalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja. Demikian juga wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama dalam keadaan apapun. Engkau berkuasa melalui tubuh dan darah-Mu yang menyucikan semuanya. Allah kehidupan, gereja-gereja Tuhan menjadi pionir di dalam merasakan penyucian tubuh dan darah anak domba Allah yang sudah menghapuskan dosa dunia untuk pengaruh kebaikan, sehingga itu pun menjadi sarana kebaikan bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Para medis pun mempunyai rasa bahwa mereka juga menerima pengudusan oleh tubuh dan darah anak domba Allah, sehingga menghadapi pandemi COVID, menangani, menjadi garda paling depan, mereka pun mengandalkan Tuhan. Bersama dengan masyarakat bahu-membahu membangun kehidupan, mengandalkan Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan yang ada dan nyata. Sekarang Tuhan, di akhir pekan ini kami juga berpersiapan untuk ibadah minggu besok, bagi gereja-gereja Tuhan, bagi jemaat Tuhan, dimanapun, baik yang melakukan ibadah secara onsite, tatap muka, ataupun gereja-gereja yang melakukan ibadah dalam suasana pandemi dengan cara online. Daring, biarlah kasih setia-Mu yang ada bagi kehidupan semua. Engkau tetap menjadi Allah sumber kekuatan, sumber penyucian, dan sumber kebaikan bagi semuanya. Biarlah semua titah merasakan kasih karunia-Mu. Itu doa kami. Ampuni dosa kesalahan kami. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, tokoh masyarakat, wakil rakyat, tokoh agama. Ampuni juga dosa kesalahan masyarakat semua komponen bangsa dan negara ini. Hanya di dalam Kristus kami boleh berdoa dan menaikkan permohonan kami. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan, membagikan pengaruh yang baik agar tidak seperti Baesa di dalam melakukan kepemimpinan. Semua komponen bangsa dan negara, masyarakat, dan siapapun yang bertemu dengan kita, anggota keluarga Allah, juga dimampukan merasakan kasih karunia Allah. Membawa berkat sebagai bekal yang diperintahkan Tuhan lewat Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.